Baik, selamat pagi mahasiswa kuliah dasar agronomi. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kesenjangan hasil, yield gap. Nah, ini adalah hal yang penting bagi kita mahasiswa agronomi untuk memahami tentang apa itu potensi hasil sebuah tanaman, apa itu rata-rata hasil sebuah tanaman, dan apa itu selisih atau gap atau kesenjangan hasil sebuah tanaman. Ya. Ini hal yang mendasar yang perlu Anda ketahui. Oleh karena itu, hari ini kita akan sedikit mengulas hal tersebut. Baik, kita mulai dengan definisi dulu. Apa itu potensi hasil? Ini dalam bahasa Inggris, yield potential, the yield of an adapted crop, variety, or hybrid when grown under favorable conditions without growth limitation from water, nutrient, pest, or diseases. Jadi potensi hasil sebuah tanaman atau sebuah tanaman hibrida adalah hasil ketika tanaman tersebut ditanam pada kondisi lingkungan yang sesuai tanpa ada pembatas pertumbuhan. Misalnya air, nutrisi, hama, penyakit. Jadi sederhananya begini saudara, potensi hasil sebuah tanaman itu adalah potensi hasil dalam kondisi lingkungan tanpa ada kendala air, kendala nutrisi hara, kendala hama, kendala penyakit, dan seterusnya. Ya, jadi sederhananya adalah kondisi ideal. Ya, kondisi ideal sebuah tanaman maka dia akan mencapai potensi hasilnya. Ya, genotipenya sudah oke. Nah, fenotipenya ya tidak ada kendala. Maka sudah pasti hasilnya akan semaksimal sesuai dengan genotipe, sesuai dengan potensinya. Asal fenotipe luarnya tidak ada kendala apapun. Nah, itu disebut dengan potensi hasil, ya. Nah, kesenjangan hasil atau selisih hasil atau yield gap, the difference between average and potential yield often expressed as microgram per hektar. Jadi, kesenjangan hasil, selisih hasil adalah perbedaan antara potensi hasil dengan rata-rata dan dinyatakan dengan satuan ton per hektar. Nah, dalam bahasa Inggris ton per hektar itu mg H pangkat minus 1. Ya, ini satuannya seperti itu ya, ton per hektar itu mg H minus 1. Tapi boleh juga ditulis ton disingkat T H minus 1 itu bisa. Jadi baik mg H minus 1 ataupun T H minus 1 dua-duanya valid. Nah, jadi selisih hasil adalah selisih antara potensinya dengan rata-rata atau kenyataan di lapangan. Nah, jadi saudara, potensi hasil sebuah tanaman itu ya, hasil sebuah tanaman itu tidak selalu sesuai dengan potensinya. Ya, karena di lapangan itu selalu ada kendala. Di lapangan itu selalu ada kendala dalam hal air, kendala dalam hal nutrisi hara, kendala dalam hal hama, kendala dalam hal penyakit, gulma, dan sebagainya. Sehingga sebuah tanaman itu tidak akan pernah mencapai potensi hasilnya oleh karena lingkungannya tidak ideal. Sehingga pasti ada gap, ada kesenjangan, ada yield gap. Itu maksudnya ya. Nah, ada lagi istilah lain yang perlu Anda ketahui yang disebut dengan water limited yield potential. The yield of an adapted crop variety or hybrid when grown under rain-fed, favorable conditions without growth limitation from nutrient, pest, or diseases. Jadi, water yield potensial, water limited yield potensial maksudnya adalah potensi hasil terbatas air. Jadi maksudnya adalah ini sama dengan potensi hasil yang tadi Bapak jelaskan di awal. Tetapi ini adalah tanaman yang tak ada hujan, rain-fed. Jadi tanaman tak ada hujan, bukan tanaman irigasi. Jadi tanaman yang tergantung dari air hujan. Nah, gitu ya. Jadi water limited potensial, potensi hasil dengan kondisi terbatas air adalah potensi hasil sebuah tanaman di dalam lingkungan tak ada hujan. Ya, dalam lingkungan tak ada hujan, bukan dalam lingkungan air tersedia setiap saat, tidak. Dalam lingkungan tak ada hujan. Nah, ini yang penting saudara ya, sebuah gambar yang menggambarkan sebuah perbandingan. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Jadi ini ada empat kotak, 4 bar. Yang paling kiri adalah potensi hasil, ya, potensi hasil maksimal. Nah, ini sesuai dengan genotipenya ya. Maka fenotipenya akan mencapai potensi seperti itu. Ini yang paling tinggi dia. Karena inilah memang potensi hasil ideal sebuah tanaman yang tumbuh dalam lingkungan ideal. Kemudian yang kedua, kotak kedua adalah experiment yields. Jadi
hasil sebuah tanaman dalam kondisi lingkungan percobaan, eksperimen. Nah, dan lingkungan eksperimen itu kan ya tidak seideal ya, pasti aja ada kendala, tetapi setidaknya dalam lingkungan penelitian, lingkungan percobaan, pasti kendala itu sudah dikendalikan di dalam kontrol ya. Namanya penelitian percobaan, pasti lingkungan itu dikendalikan sebaik mungkin atau sesedikit mungkin jangan ada kendala. Nah, yang ketiga adalah maksimum farmer yields. Jadi hasil di dalam lingkungan yang real. Hasil sebuah tanaman di dalam lingkungan atau tanah petani itu sendiri. Nah, lingkungan pertanian atau tanah itu sendiri kan pasti lebih banyak lah kendalanya ya. Kendalanya seringkali kurang dikontrol begitu. Sehingga potensi hasilnya menjadi menurun lihatnya. Ya, semakin menurun. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi dari potensi hasil ideal, kemudian tanaman itu ditanam pada lingkungan eksperimen, pasti hasilnya akan menurun. Kemudian tanaman tersebut ditanam lagi oleh petani pada lingkungan alam yang kenyataan, pasti potensi hasilnya semakin menurun lagi. Nah, kemenurunan atau penurunan hasil itu yang disebut dengan yield gap, saudara. Yield gap. Nah, kita lihat di sini ya, yield gap-nya ada YGF, ya, yield gap F atau selisih antara ini nih, maksimum farmer yield dengan rata farmer yields. Oh ya, yang keempat ini Bapak jelaskan. Yang keempatnya adalah average farmer yields. Maksudnya adalah kalau dirata-ratakan hasil dari semua petani, nah ini rata-ratanya pasti menjadi lebih kecil lagi. Gitu ya. Jadi YGF adalah selisih atau gap antara maksimum farmer yield dan average farmer yields. Kemudian YGE adalah selisih atau yield gap antara experimental yield dengan average farmer yield. Kemudian YGM adalah selisih antara yield potensial dengan average farmer yield. Nah, ini saudara. Jadi gap kesenjangan tuh seperti ini nih, digambarkan oleh YGF, YGE atau YGM ya. Nah, idealnya saudara dalam agronomi, dalam budidaya tanaman, dalam pertanian itu yield gap itu harus sekecil mungkin. Jadi artinya adalah potensi hasil sebuah tanaman itu harus semaksimal mungkin. Artinya adalah implikasinya adalah ketika Anda menanam, ketika petani menanam, hasilnya harus sama dengan potensi hasilnya. Nah, begitu ya, harus sama. Sehingga selisih gap-nya itu semakin kecil. Paham ya di sini ya? Saya rasa ini bisa mudah dipahami ya. Oke, sekarang saya ambil contoh sebuah tabel ya supaya bisa menggambarkan pemahaman grafik yang barusan. Nah, tabel ini menggambarkan rata-rata yield gap di sebuah negara India untuk sebuah 4 buah tanaman, cotton, mustard, rice, and wheat. Nah, kita ambil tanaman kapas cotton ya. Nah, cotton ini simulatif potensialnya, potensi hasilnya 1117 ya. Nah, ketika dia ditanam pada lingkungan eksperimen, lingkungan penelitian percobaan ya, hasilnya menurun. Ya wajar karena dalam lingkungan pertanian itu pasti dalam lingkungan percobaan itu pasti ada kendala ya. Jadi hasilnya menurun 635. Terus kalau ditanam lagi pada lingkungan petani on farm, nah semakin menurun lagi karena lingkungannya semakin kurang terkontrol begitu. Hasilnya menurun lagi. Seperti itu ya. Jadi ada yield gap. Nah, yield gap antara yang simulatif potensial dengan rata-rata hasil di lapangan on farm. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi semakin ditanam di lingkungan petani ya, pasti potensi hasilnya itu lebih rendah dia. Nah, ini tabel 2 Bapak akan menyoroti yang ini aja nih, yang Indonesia. Oh, maaf. Yang menyoroti yang Indonesia aja ya, yaitu potensi hasil beras di negara Indonesia ya. Nah, ini Indonesia nih. Rata-rata hasil beras di negara Indonesia menurut tabel ini ya, menurut jurnal ini adalah 5,3 ya. Dan potensi hasil dari beras ini ya idealnya adalah 6,4 ton per hektar. Berarti ada gap kan ya? Ada gap antara yang ideal potensi hasil 6,4 dengan rata-rata tingkat petani. Ada gap, ada selisih. Berapa gap selisihnya? 1,1 ya. Atau rata-rata padi di Indonesia ya itu hanya 83% dari kondisi idealnya. Ya, ini referensinya ada. Gitu ya, paham ya? Jadi memang selalu saudara ada perbedaan ya hasil yang dihasilkan oleh petani dengan potensi hasilnya, ada perbedaan. Ada gap. Oke.
Itu kuliah kita hari ini dan materi Bapak ini diambil dari ini ya, dari crop yield gaps, their importance, magnitude, and causes. Ya, pengarangnya Lobel, Kasman, and Field. Nah, Bapak ambil dari sana data gambar grafiknya ini. Kalau Anda ingin download, ini sumbernya Anda bisa download, Anda bisa dalami sendiri ya. Baik, seperti itu materi hari ini mengenai pemahaman yield gap tentang kesenjangan hasil ya, begitu. Mungkin ada pertanyaan dulu, saya beri kesempatan pertanyaan sebelum kita memasuki kuis. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap jelas ya. Baik. Jelas, Pak. Baik, bila jelas saya